Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati, dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita bersuka cita berjumpa minggu pagi ini, dan saya percaya walaupun kita masih di rumah masing-masing beribadah bersama keluarga kita, hadirat Tuhan tetap nyata bagi kita. Amin. Tidak ada hal yang menyukakan hati Tuhan selain ketika kita berkomitmen untuk melakukan kehendak-Nya dengan segenap hati kita. Di Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Mari sama-sama kita pagi hari ini berharap kepada Tuhan, berharap kepada kasih setia Tuhan. Sebab kasih Tuhan sangat besar bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami hanya bagi Allah yang hidup, bagi Allah yang kudus. Engkau Yesus yang menolong hidup kami. Engkau Yesus yang layak terima pujian. Biar setiap kami bersehati Tuhan, menaikkan penyembahan yang terindah hanya bagi nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati mari kita naikkan pujian bersama-sama. Sebab kasih-Mu besar Yesus. Sebab kasih-Mu besar, mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Kami mau tinggikan diri-Mu Yesus. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Kau Allahku, di tempat maha kudus-Mu. Hatiku rindu memandang wajah-Mu, Yesusku. Ku sembah Engkau Rajaku, di tempat maha kudus-Mu. Jiwaku perlu temukan kasih-Mu, Yesusku. Kami mau temukan kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu besar Yesus. Sebab kasih-Mu besar, mengatasi langit, mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Ku mau tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ku tinggikan Kau Allahku, di tempat
Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Kau Allahku di tempat maha kudus-Mu, sebab hatiku rindu memandang wajah-Mu, Yesusku. Ku sembah Engkau Rajaku di tempat maha kudus-Mu. Jiwaku perlu temukan kasih-Mu, Yesusku. Ku mau tinggikan Kau Allahku, ku tinggikan Kau Allahku di tempat maha kudus-Mu. Hati kami rindu Tuhan, hatiku rindu memandang wajah-Mu, Yesusku. Ku sembah Engkau Rajaku di tempat maha kudus-Mu. Jiwaku perlu temukan kasih-Mu, Yesusku. Dengan segenap hati katakan, ku tinggikan Engkau Allahku, ku tinggikan Kau Allahku di tempat maha kudus-Mu. Hatiku rindu memandang wajah-Mu, Yesusku. Kau yang ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau Rajaku di tempat maha kudus-Mu. Jiwaku perlu temukan kasih-Mu, Yesusku. Jiwaku perlu temukan kasih-Mu, jiwaku perlu temukan kasih-Mu, Yesusku. Jiwa kami perlu temukan Engkau Tuhan, jiwaku perlu temukan kasih-Mu, Yesusku. Mari kita sembah Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Masuklah di hati kami Tuhan, kami mau nikmati hadirat-Mu, kami mau bersama-Mu, sebab kerinduan kami berada dekat-Mu, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu kudus. Terpujilah Kau Allah yang hidup.
Biar hati kami terpaut padamu Tuhan. Kami mau senangkanmu lebih lagi. Kami angkat suara kami bagimu Yesus. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Terus sekali katakan, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Biar segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Biar segala hormat pujian hanya bagimu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini beberapa kita mengalami ketakutan dalam masa pandemi. Namun saya percaya satu hal yang saya mau share, saat kita mendekat kepada Allah, ketakutan akan lenyap. Amin. Yakobus berkata dalam Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saat kita mendekat kepada Allah, kita siap untuk menyukakan hati Tuhan. Dan segala ketakutan yang ada di dalam diri kita, Tuhan yang mampukan kita untuk mengalahkannya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Biar pujian ini Tuhan menjadi janji iman kami Bapa. Sebab hanya dekat Allah saja kami rasa tenang. Sebab hanya dekat Allah saja kami rasa aman. Sebab hanya dekat Allah saja ada kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Kami tidak takut bersama Engkau Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Sebab hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersama Engkau Tuhan, sungguh indah menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti firman-Mu Tuhan, biar setiap kami Tuhan diberkati oleh firman-Mu dan bertumbuh dalam firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, urapi dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua, karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik saja
dan sehat-sehat saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Temanya adalah hidup menyukakan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, minta anugerah Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan boleh mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus datang ke dunia ini jadi manusia, mati dan bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh mengenal Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Supaya kami Tuhan boleh mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita baca kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena hal yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, pada zaman Nabi Yeremia, umat Tuhan sedang mengalami masa yang sukar. Bangsa asing sedang mau menyerang mereka. Kenapa mereka mengalami masa yang sukar? Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewi Kanaan. Dan Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka untuk kembali mereka bertobat. Untuk mereka kembali kepada Tuhan Allah. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Sampai akhirnya Tuhan membiarkan mereka dikuasai oleh bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia mengalahkan mereka, membawa umat Tuhan ke pembuangan. Bangsa yang dipilih Tuhan, tetapi karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka akhirnya berakhir di pembuangan. Kita perlu belajar, saudaraku, dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 ini, supaya kita boleh jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan. Kita perlu hidup menyukakan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyukakan Tuhan? Yang pertama, saudaraku, dikatakan janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang yang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada tiga hal yang dicari oleh manusia, dibanggakan oleh manusia. Satu tadi, kebijaksanaan. Berapa banyak dari kita yang dibesarkan dari keluarga, kita disuruh sekolah supaya jadi orang pintar. Supaya jadi sarjana, mungkin jadi master, jadi doktor. Kalau tidak sekolah formal pun, sekolah non-formal. Sekolah di sekolah kehidupan. Makan asam dan garam kehidupan. Dan mereka bangga dengan kebijaksanaannya, kepintarannya. Yang kedua, yang dicari, dibanggakan orang adalah kekuasaan, kekuatan. Kita diminta untuk menjadi orang, jadi pemimpin, jadi juara. Ketika kerja harus naik jabatannya. Kalau bisa jadi pemimpin yang berkuasa. Di dalam perpolitikan, orang sikut kanan sikut kiri berusaha dengan segala cara untuk jadi pemimpin. Karena apa? Karena pemimpin punya kekuasaan. Punya kekuasaan, punya hak-hak istimewa. Dan orang bangga jadi pejabat. Yang ketiga, dicari orang, dibanggakan orang adalah kekayaan. Kita waktu masih kecil disuruh, ayo sekolah yang pintar supaya bisa nyari duit, jadi orang kaya. Dan ketika orang kaya, dia sombong dengan kekayaannya. Nah, saudaraku, ada firman Tuhan yang menasihatkan kita. Bagaimana kita jangan memegahkan diri dalam kebijaksanaan. Dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua.
Orang yang tidak berhikmat maupun orang yang berhikmat tetap mengalami waktu malang yang sama. Contoh, dalam saat ini pandemi COVID-19 bukan hanya menyerang orang-orang yang tidak berhikmat, orang berhikmat pun, orang pintar pun mengalami COVID-19. Karena itu kebijaksanaan manusia jangan dibanggakan. Bahkan firman Tuhan mengajarkan, hati-hati, waspadalah dengan kebijaksanaan dan pengetahuan manusia, karena itu bisa menyesatkan manusia. Dalam Yehezkiel 28 ayat 3 dikatakan, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Hati-hati saudaraku, ketika seorang bijaksana merasa pintar, itu kan membuat orang jadi sombong. Karena itu jangan sombongkan hikmat. Orang yang paling berhikmat di dalam Alkitab namanya Salomo. Tapi akhirnya dia sombong. Dia tidak taat pada firman Allah. Firman Allah mengajarkan, janganlah orang Raja Israel mempunyai banyak istri, apalagi memperistri bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Salomo, orang paling berhikmat, dia tidak taat pada firman Allah. Dan akhirnya, dia dihukum Tuhan. Dan kerajaan Israel mulai mengalami kemunduran. Jangan kita memegahkan diri dengan kebijaksanaan. Kemudian, jangan memegahkan diri dalam kekuatan. Dalam Mazmur 33 ayat 16 dikatakan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku, kalau kita baca Alkitab, baru-baru ini saya saat teduh baca kitab Raja-Raja. Saya membaca banyak raja-raja dari Israel, ada 19 raja, Yehuda 20 raja, itu dari 39 raja yang hidupnya benar itu 8. Kebanyakan mereka tidak mengandalkan Tuhan. Kebanyakan mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Dan ketika raja-raja itu mengandalkan kekuatan mereka, mereka dikalahkan oleh bangsa lain. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka diberi kemenangan oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan andalkan kekuatanmu. Sebab firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Di Alkitab ada kisah Raja Yosafat. Salah satu kisah favorit saya, bagaimana Yosafat mengalahkan Bani Amon dan Bani Moab. Ketika itu Bani Amon, Bani Moab bersepakat bekerja sama dengan bangsa Edom mau menghabisi bangsa Israel, bangsa Yehuda tepatnya. Ketika itu Yosafat mengalami ketakutan. Mereka menyadari kekuatan mereka tidak seberapa. Mereka tidak bisa lawan bangsa Amon dan bangsa Moab. Apa yang dilakukan oleh Yehuda? Mereka berpuasa. Kemudian mereka berdoa. Apa yang didoakan oleh Yosafat? Yosafat berdoa seperti ini. Tuhan, kami tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dan akhirnya Tuhan berfirman melalui Nabi, jangan takut Yosafat, karena Tuhanlah yang membawa perang bagimu. Dan akhirnya Yosafat menempatkan imam-imam pemuji, orang Lewi, menyanyi buat Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan baik, kemurahannya sampai selama-lamanya. Ketika Yehuda mulai memuji Tuhan, Tuhan mengadakan penghadangan kepada bangsa Amon dan bangsa Moab, mereka saling bunuh satu sama lain. Dan ketika Yosafat datang ke lembah, mereka melihat semua musuhnya sudah mati, mereka menjarah. Dan mereka menamakan tempat itu lembah pujian. Karena itu saudaraku, ketika kita sedang mengalami masalah, ketika saudara semua mungkin saat ini sedang mengalami masalah, jangan andalkan kekuatanmu, datanglah sama Tuhan. Kalau kekuatanmu tidak seberapa, kau berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mataku tertuju kepadamu. Jangan andalkan kekayaan, saudaraku. Tuhan Yesus berkata,
Yesus menceritakan tentang perumpamaan atau kisah. Ada orang yang kaya yang menimbun hartanya dengan sangat banyak. Lalu dia berkata orang kaya itu pada jiwanya, "Hai jiwaku, sekarang sudah banyak harta, tidak akan habis-habis." Datanglah firman Tuhan, "Hai orang bodoh, malam ini nyawamu akan diambil. Untuk siapakah hartamu itu?" Ketika kematian menjemput, kekayaan tidak bisa menolong. Karena itu saudaraku, jangan andalkan kebijaksanaanmu, kepintaranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekayaanmu, karena itu semua fana. Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita tidak bisa mengandalkan kebijaksanaan manusia, kepintaran manusia, kekuatan manusia, dan kekayaan manusia. Jangan bermegah akan hal yang fana, bermegahlah di dalam Tuhan. Bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji yang berkualitas, tapi orang yang dipuji Tuhan. Karena itu saudaraku, yang kedua, bagaimana kita bisa menyukakan Tuhan adalah bermegahlah karena memahami dan mengenal Tuhan. Kita baca lagi Yeremia pasal 9 ayat 24. "Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Kalau engkau mau bermegah, kalau engkau mau berbangga, kata Tuhan, bermegahlah kalau engkau memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi ini. Saudaraku, kita perlu memahami mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang adalah Allah yang menunjukkan kasih setia. Kepada siapa Allah menunjukkan kasih setianya? Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia kepada orang yang mengasihi aku," kata Tuhan, "dan yang memegang perintah-perintahnya." Jadi kalau engkau mengenal Tuhan, memahami Tuhan, engkau akan mengasihi Tuhan dan memegang perintah Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan, "Akulah Tuhan yang menunjukkan keadilan." Allah yang adil adalah Allah yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa manusia. Tetapi Tuhan berfirman, "Sekali-kali aku tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman." Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Kita harus punya takut akan Tuhan. Jangan kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang mengatakan, "Oh, Allah kita itu Allah yang penuh kasih, Dia tidak akan menghukum." Itu tidak benar, saudaraku. Karena apa? Karena firman Tuhan mengajarkan Allah itu Allah yang adil. Allah sekali-kali tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Contoh, Ananias dan Safira di Perjanjian Baru, mereka mendustai Roh Kudus. Apa akibatnya? Mereka mati dihukum Tuhan. Jemaat di Korintus, ketika mereka tidak menghormati tubuh Tuhan, banyak dari mereka yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Dihukum Tuhan. Karena itu saudaraku, kalau engkau memahami dan mengenal Tuhan, engkau akan hidup takut akan Allah. Engkau akan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Berikutnya Tuhan memperkenalkan dirinya, "Akulah Allah yang menunjukkan kebenaran." Segala perkataanku adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Saat ini saudaraku, kita sedang mengalami masa yang sukar karena pandemi COVID-19 ini. Ada orang yang mengira COVID-19 ini berasal dari setan, karena itu perlu ditengking dalam nama Yesus. Ada orang yang mengira COVID-19 ini adalah rekayasa buatan manusia, teori konspirasi, supaya akhirnya orang beli vaksin, ya. Semua orang harus divaksin. Nanti yang kaya ada perusahaan vaksin. Ada lagi orang mengira COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan. Yang mana yang benar? COVID-19 ini apakah dari setan, dari manusia, apa ada hukuman Tuhan? Saya tidak tahu, saudaraku. Tapi yang jelas kalau kita baca dari perspektif firman Tuhan, kalau ada penyakit sampar, ada penyakit menular, kita harus lakukan 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar, penyakit menular di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Karena itu saudara, kalau kita memahami dan mengenal Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di muka bumi ini, maka kasihilah Tuhan, pegang perintahnya, rendahkanlah dirimu, cari wajah Tuhan, berdoa,
Bertobat dari jalan-jalan yang jahat, jangan andalkan, jangan sombongkan lagi kebijaksanaanmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kekayaanmu. Minta pengampunan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan memulihkan keadaan negeri ini. Amin. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita hidup menyukakan Tuhan. Setelah kita memahami, mengerti Tuhan, mengenal Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia, keadilan, kebenaran. Maka yang ketiga adalah kita harus hidup dalam kasih setia, dalam keadilan, kebenaran kepada sesama kita. Yeremia pasal 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Karena itu saudaraku, sebagai umat yang memahami mengenal Tuhan, kita juga harus setia kepada hubungan perjanjian kita. Kepada siapa kita berjanji. Terutama para pasangan hidup, suami istri. Sudah setia, ikat janji di hadapan Tuhan, kita tidak boleh cerai. Kalau ada masalah di rumah tangga, kita harus cari perdamaian. Kita harus rekonsiliasi. Karena Tuhan membenci perceraian. Kalau engkau bekerja berbisnis, Tuhan mau kita memperlakukan rekan bisnis kita dengan adil dan benar. Karena Tuhan membenci perampasan, membenci kecurangan. Firman Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 8 dikatakan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Saudara perhatikan firman Tuhan, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, Tuhan memberikan penilaian. Dan Tuhan akan memberi upah kalau kita memperlakukan saudara kita dalam keadilan kebenaran. Kesimpulannya, apa yang kita pelajari dari Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24? Kalau kita mau berbahagia dalam hidup ini, saudaraku, kita harus memahami dan mengenal Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih setia kepada mereka yang mengasihi Dia, yang memegang perintahnya. Karena itu mari kita kasihi Tuhan dan pegang perintah Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menunjukkan keadilan. Dia adalah Allah yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Karena itu kalau engkau ada dosa, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Bertobatlah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menunjukkan kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Karena itu, bacalah Alkitab. Lakukan perintah Tuhan. Hidup dalam kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan membulatkan hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Di GBI, GCC, supaya kami semua diberikan hati yang takut akan Tuhan. Supaya kami semua boleh memahami dan mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Kami berdoa, karuniakanlah Tuhan roh hikmat dan wahyu bagi setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Supaya kami boleh memahami dan mengenal Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala, Pak Basuki. Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan hikmat, supaya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan, membawa seluruh umat-Mu untuk menggenapi seluruh maksud Allah bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala, Ibu Herliana, beri kesehatan, berikan hikmat Tuhan, supaya Ibu Herliana Tuhan boleh menjadi penolong yang bisa menjadi partner kerajaan, supaya Pak Basuki dan Ibu Herliana Tuhan boleh mempermuliakan Engkau, memajukan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota Makassar. Tuhan memberikan shalom, biar Makassar boleh mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia. Kiranya Tuhan melawat Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia ini seperti di dalam surga. Kehendak-Mu terjadi Tuhan di Indonesia. Saudara kasih, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu pada Tuhan. Harapkan yang terbaik dari Tuhanmu. Terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, Amin.